Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Aku dan Ci berharap adik-adik selalu dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Selamat datang dalam ibadah hari Minggu Anak Daring kelas tanggung 10 Mei 2020. Sebagai lagu pembuka ibadah daring kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama bernyanyi dari lagu Kidung Ceria. Adik-adik, kita akan berdoa bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Doanya sudah disiapkan di layar handphone adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat anak-anak, kami mengucap syukur Tuhan selalu menjaga kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, di layar handphone adik-adik sudah ada gambar sebuah peta dan sebuah pesawat terbang. Hari ini, aku akan mengajak adik-adik untuk mengunjungi suatu tempat. Kita akan lihat kemanakah kita akan berkunjung. Kalau kita lihat di peta, ada beberapa nama yang mungkin adik-adik pernah dengar ya. Ada tempat yang bernama Galatia, Filipi, Tesalonika, lalu ada Korintus, Efesus, Kolose, dan Roma. Iya, nama tempat ini tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah pernah mendengarnya di Alkitab, karena tempat-tempat inilah tempat-tempat yang sangat bersejarah. Nah, kita akan lihat kemanakah pesawat ini akan berhenti. Pesawat ini berhenti di sebuah kota Korintus. Ada apa di Korintus? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Dulu di Korintus ada seorang bapak yang bernama Bapak Paulus. Bapak Paulus berada di Korintus sudah selama 18 bulan. Apa yang Bapak Paulus lakukan di Korintus? Di sana dia mengabarkan Injil, mengabarkan berita sukacita tentang hal-hal baik, perbuatan baik Tuhan Yesus. Nah, saat ini diceritakan bahwa Bapak Paulus setelah dari Korintus, dia melanjutkan perjalanannya pergi ke sebuah kota yang bernama kota Efesus. Nah, selama Bapak Paulus berada di Efesus, teman Bapak Paulus yang bernama Bapak Apolos menggantikan tugas pelayanan Bapak Paulus di Korintus. Setelah 3 tahun Bapak Paulus berada di Efesus, suatu ketika Bapak Paulus menerima sebuah surat. Surat ini dari orang-orang yang sedang berada di Korintus. Apa ya isi suratnya? Di situ diceritakan bahwa sedang terjadi kekacauan di Korintus karena ada 2 kelompok. Satu kelompok orang memihak kepada
Paulus dan satu orang lagi memihak kepada Apolos. Mereka masing-masing mengidolakan, mereka masing-masing lebih menyukai Bapak Paulus atau Bapak Apolos. Oleh karena itu, karena perseteruan ini, akhirnya orang-orang di Korintus jadi bertengkar. Nah, melihat hal ini, Bapak Paulus merasa perlu untuk menasehati orang-orang di Korintus. Bapak Paulus mengirimkan surat balasan kepada orang-orang di Korintus. Dari Efesus, surat itu dikirimkan kembali kepada jemaat-jemaat atau orang-orang yang berada di Korintus. Apakah isi surat Bapak Paulus ini? Nah, isi suratnya ada di 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Adik-adik bisa pause dulu kalau adik sudah mendapatkannya. Adik-adik baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Setelah adik-adik baca, adik-adik bisa klik tombol play-nya lagi untuk masuk dalam cerita dalam video ini. Kita bisa sama-sama menarik kesimpulan dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa dalam surat itu Bapak Paulus menginginkan agar orang-orang di Korintus menjadi orang-orang yang rendah hati dan mempunyai sikap hati yang tulus dan tidak pilih-pilih kasih. Apa yang terjadi di Korintus pernah terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita mungkin pernah menghakimi orang, kita pernah menghina, kita pernah menganggap rendah orang lain, tidak menghormati, atau kita pilih-pilih kasih. Dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini, Tuhan Yesus menginginkan agar kita bisa punya sikap yang rendah hati. Apa sajakah sikap yang rendah hati itu? Yang pertama, bersikap sopan. Yang kedua, tidak sombong. Yang ketiga, lemah lembut. Yang keempat, sederhana. Kita bisa melakukan hal ini dimanapun kita berada. Ketika di rumah, adik-adik yang punya kakak atau punya adik atau punya saudara, adik-adik tidak boleh berkata kasar. Ketika bermain, harus menggunakan kata-kata yang baik. Dan kepada orang tua, papa mama, atau opa oma juga demikian. Harus mempunyai sikap yang sopan, harus menghormati mereka. Dan kalau adik-adik di sekolah, adik-adik tidak boleh sombong. Misalnya, kalau adik-adik bisa matematika, atau adik-adik jago matematika, adik-adik tidak boleh sombong. Hal yang harus adik-adik lakukan adalah mengajarkan teman-teman yang mungkin tidak bisa matematika. Karena setiap orang itu punya kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang jago matematika, ada yang jago bahasa Inggris, atau ada yang jago di bidang olahraga. Nah, ketika kita bisa sesuatu, hal itu tidak boleh membuat kita jadi sombong. Hal itu harus membuat kita jadi rendah hati. Kita bisa menolong dan kita bisa membantu orang lain yang tidak bisa. Nah, yang berikutnya adalah Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk mempunyai sikap yang tulus. Sikap yang tulus adalah sikap yang jujur, tidak pura-pura. Nah, misalnya Kobi kasih satu contoh. Ketika adik-adik ingin membantu seseorang yang sedang kesusahan, adik-adik harus melakukannya dengan tulus hati. Bukan karena ada tujuan tertentu, misalnya karena adik-adik ingin dipuji, misalnya supaya adik-adik bisa pamer, bisa kasih lihat ke orang banyak atau orang lain kalau adik-adik bisa membantu. Kalau perlu, ketika adik-adik membantu seseorang, orang lain tidak perlu tahu, yang tahu hanya adik-adik dan Tuhan Yesus. Sikap jujur dan tidak pura-pura harus dilakukan dimanapun kita berada. Di rumah bersama dengan papa, mama, opa dan oma, saudara, kakak dan adik. Ketika kita di sekolah, ketika kita di luar rumah, sama siapapun, kita harus punya sikap yang tulus, sikap yang jujur dan tidak pura-pura. Nah, yang berikutnya adalah tidak pilih kasih. Tuhan Yesus menginginkan ketika adik-adik berteman, ketika adik-adik bermain,
di sekolah, di rumah. Adik-adik tidak boleh pilih kasih. Bermain dengan teman yang seagama saja, atau adik-adik maunya bermain dengan teman-teman yang pintar saja. Nah, banyak sekali alasan-alasan yang membuat kita menjadi memilih teman-teman yang harus kita temani. Lalu, kalau teman kita nakal, boleh nggak kita temani? Boleh. Itu harus juga, supaya adik-adik bisa menasehati. Adik-adik bisa membuat dia tidak nakal lagi. Nah, kalau di rumah, Tuhan Yesus menginginkan adik-adik sayang sama opa, sayang sama oma, sayang sama papa, sayang sama mama, sayang sama kakak atau adik atau saudara. Harus sayangnya sama. Ya, tidak boleh pilih-pilih kasih. Tuhan Yesus dalam cerita, dalam firman Tuhannya pada minggu pagi hari ini, mengharapkan adik-adik dapat menjadi anak-anak yang baik, mengasihi teman, mengasihi saudara dengan tulus, dan tidak membeda-bedakan orang, dan selalu berbagi kasih dimanapun adik-adik berada. Anak Tuhan diajarkan mengasihi dan saling menolong dalam berbuat kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 219. Adik-adik, ada 2 kegiatan yang harus adik-adik kerjakan. Yang pertama, cari ada berapa kata Paulus dan ada berapa kata Apolos dari lembar kegiatan yang ada di layar handphone adik-adik. Dan yang kedua, sebutkan 3 sikap yang baik yang Tuhan Yesus ajarkan di minggu ini. Nanti adik-adik bisa mengirimkannya via WhatsApp group. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ajarkanlah kami selalu untuk tidak pilih kasih, rendah hati, dan tulus hati dalam melakukan sikap kami ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya sikap hidup yang baik di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.